bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang menegangkan dan penuh makna tentang pesawat komersial Indonesia yang tiba-tiba mengalami keanehan dan akhirnya tersangkut di Menara Kembar Petronas Malaysia. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat Hasan Story dari segala penjuru Indonesia, bahkan dunia. Stay di tempat, selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Langit Jakarta sore itu cerah, dengan sedikit awan menggantung. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi kesibukan biasa, suara roda koper, pengumuman jadwal penerbangan, dan hiruk-pikuk penumpang. Di Terminal Internasional, Gate 12, para penumpang penerbangan 567 bersiap-siap untuk keberangkatan ke Kuala Lumpur. "Ini penerbangan pertamamu ke luar negeri?" tanya seorang pria parubaya kepada anaknya yang duduk di sampingnya. Anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun itu mengangguk antusias. "Ayah, aku ingin duduk dekat jendela," katanya dengan mata berbinar. Di sudut lain ruang tunggu, seorang wanita muda dengan setelan rapi sibuk dengan laptopnya. Dia adalah Rani, seorang eksekutif muda yang sering bepergian untuk urusan pekerjaan. Kali ini, dia ditugaskan untuk menghadiri konferensi internasional di Kuala Lumpur. Matanya menatap layar dengan serius, meski di benaknya, ia memikirkan rencana lain, liburan singkat setelah tugas selesai. Penumpang penerbangan 567 dengan tujuan Kuala Lumpur dipersilakan naik ke pesawat melalui Gate 12. Pengumuman itu membuat semua penumpang berdiri hampir bersamaan. Antrean mulai terbentuk. Sebagian besar adalah wisatawan, beberapa pasangan muda, keluarga, dan pekerja profesional seperti Rani. Di antara mereka, ada juga seorang pria tua dengan janggut putih tebal yang tampak diam-diam memperhatikan semua orang. Setelah beberapa menit, para penumpang mulai duduk di tempat masing-masing. Pramugari mengarahkan mereka dengan senyuman hangat. "Selamat sore, Tuan," sapa salah satu pramugari kepada pria tua berjanggut tadi. Pria itu mengangguk tanpa berkata apa-apa dan langsung duduk di kursinya di dekat lorong. Rani mendapatkan kursi di dekat jendela. Di belakangnya duduk sepasang pengantin baru yang asyik bercanda, sementara di depannya ada seorang ilmuwan muda yang sibuk membaca dokumen-dokumen tebal. Anak laki-laki tadi akhirnya berhasil mendapatkan kursi dekat jendela, tak jauh dari Rani. Ia tak henti-hentinya memandangi landasan pacu melalui kaca. Di kokpit, Kapten Bram bersiap untuk penerbangan. Ini adalah penerbangan rutinnya, dan tidak ada yang istimewa hari itu. Ia memeriksa semua instrumen bersama kopilotnya, Aryo. "Cuaca terlihat cerah sepanjang rute kita," kata Kapten Bram sambil memeriksa layar radar. Aryo mengangguk, mengatur headphone-nya, dan berkata, "Sepertinya ini akan menjadi penerbangan yang mulus." Setelah pesawat lepas landas, suara mesin mulai stabil, dan para penumpang merasa tenang. Anak-anak mulai berbicara lebih keras, pasangan berbagi cerita, dan Rani memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya dengan laptop di pangkuannya. "Permisi, mau minum apa, Bu?" tanya pramugari sambil tersenyum. "Kopi saja, terima kasih," jawab Rani singkat. Di belakang, seorang pria berkacamata mengeluhkan tempat duduknya yang terlalu sempit, sementara pasangan di dekatnya hanya tertawa kecil. Di atas, langit perlahan berubah menjadi oranye, menandai senja yang indah. Pesawat melintasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Dari jendela, anak kecil tadi melihat deretan pulau kecil yang berkilauan diterpa sinar matahari terakhir. "Ayah, lihat, cantik sekali," serunya. Namun, suasana tenang itu mulai berubah ketika pesawat memasuki wilayah udara Malaysia. Di kokpit, Kapten Bram merasakan sedikit kegelisahan. Radar menunjukkan sedikit gangguan di depan. Apa ini turbulensi? Aryo memeriksa ulang layar radar. Aneh, cuaca terlihat bersih, tapi ada semacam distorsi di layar. Di kabin, para penumpang belum menyadari apa-apa. Mereka masih menikmati perjalanan. Namun, tiba-tiba pesawat bergetar pelan, lalu semakin kuat. Beberapa penumpang mulai panik. Rani menghentikan pekerjaannya dan memegang sandaran kursi. "Apa ini turbulensi?" gumamnya pada dirinya sendiri. Pramugari segera menenangkan para penumpang. "Bapak dan Ibu, harap tenang. Ini hanya turbulensi kecil. Tolong kenakan sabuk pengaman Anda," katanya dengan suara tegas namun lembut. Di kokpit,
Situasi semakin serius. Instrumen kita mulai kacau. Altimeter tidak bekerja dengan benar, kata Aryo dengan nada cemas. Kapten Bram mencoba mengendalikan pesawat, tetapi kontrolnya terasa aneh, seolah-olah pesawat ditarik oleh sesuatu. Saat itulah, sebuah bayangan besar terlihat di luar jendela oleh beberapa penumpang. Anak laki-laki tadi menunjuk ke arah jendela sambil berteriak, "Ayah, apa itu?" Namun, sebelum ayahnya sempat melihat, pesawat tiba-tiba bergerak ke kiri dengan cepat. Kekacauan terjadi di kabin. Beberapa orang berteriak, koper-koper di kabin penyimpanan terjatuh, dan lampu mulai berkedip-kedip. Rani merasakan jantungnya berdebar kencang. "Apa yang sedang terjadi?" tanyanya kepada pramugari yang berlari ke depan. Di depan, Kapten Bram dan Aryo berusaha keras untuk mengendalikan pesawat. Namun, dalam hitungan detik, pesawat itu menukik tajam dan tersangkut di bagian atas salah satu menara kembar Petronas. Benturan keras terdengar, tetapi pesawat berhenti dalam posisi menggantung. Suasana menjadi hening selama beberapa saat, hanya terdengar suara hembusan angin dari luar. Di dalam kabin, para penumpang mulai menyadari apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak percaya bahwa pesawat mereka kini berada di puncak salah satu bangunan tertinggi di dunia. "Apakah kita baru saja tersangkut di menara Petronas?" tanya salah satu penumpang dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. Semua orang hanya saling memandang dengan wajah penuh ketakutan. Di kokpit, Kapten Bram mencoba menenangkan dirinya. "Aryo, coba hubungi menara kontrol. Kita butuh bantuan sekarang," katanya dengan nada tegas. Aryo mengangguk dan segera mengatur komunikasi, tetapi tidak ada respons dari menara kontrol. "Sinyal kita mati, Kapten. Saya tidak bisa terhubung dengan siapapun." Ketegangan di dalam kabin semakin meningkat. Anak-anak mulai menangis, orang dewasa saling berbisik, dan seorang pria mulai berdoa dengan suara keras. Di tengah kekacauan itu, pria tua berjanggut tadi berdiri perlahan. Dengan suara rendah, ia berkata, "Ini baru permulaan." Di dalam kokpit, suasana mencekam. Kapten Bram memegang kontrol pesawat dengan tangan yang gemetar. Ia memandang keluar jendela kokpit, berusaha memahami situasi. "Aryo, kita benar-benar tersangkut," gumamnya. Matanya terpaku pada tiang baja menara Petronas yang hanya berjarak beberapa meter dari hidung pesawat. Aryo memeriksa semua sistem yang ada. Kontrol hidraulik kita tidak merespons. Kita hampir tidak punya daya dorong lagi. Apa yang terjadi? Ia memukul dashboard dengan frustrasi. "Tenang, Aryo," ujar Bram tegas. "Kita perlu fokus. Kalau kita panik, kita bisa membuat kesalahan fatal." Bram mencoba menghubungi menara kontrol Kuala Lumpur lagi, tetapi sinyal tetap mati. Ia mendesah keras. Apa yang menyebabkan semua ini? Sementara itu, di kabin penumpang, kekacauan masih berlangsung. Rani mencoba menenangkan dirinya dengan bernapas dalam-dalam. Ia memperhatikan sekeliling. Beberapa orang menangis histeris, seorang ibu sibuk memeluk erat anak kecilnya, dan pasangan muda yang duduk di belakangnya saling berpegangan tangan erat. "Pramugari, apa yang terjadi?" teriak seorang pria yang berdiri meskipun lampu sabuk pengaman masih menyala. Seorang pramugari bergegas menghampirinya, berusaha menjaga ketenangan. "Pak, tolong duduk dan tetap kenakan sabuk pengaman Anda. Situasi sedang kami tangani. Mohon tetap tenang," katanya, meski nada suaranya mulai terdengar gemetar. Rani mendengar seorang anak kecil, yang duduk tidak jauh darinya, mulai merengek kepada ayahnya. "Ayah, apa kita akan jatuh?" Anak itu memeluk ayahnya erat. Sang ayah berusaha tersenyum meski terlihat jelas ia juga ketakutan. "Tidak, Nak. Kita pasti aman. Percayalah." Tiba-tiba, ada suara seperti logam berderit keras. Seluruh pesawat terasa bergeser sedikit, menyebabkan beberapa orang berteriak histeris. Rani merasakan kursinya bergoyang, dan ia dengan cepat memegang sandaran kursi di depannya. "Apa itu?" serunya. "Panik. Ini gila," ujar seorang pria berkacamata yang duduk di lorong. "Bagaimana bisa pesawat tersangkut di menara? Apa pilot kita tidak kompeten?" Ia mulai menyalahkan semua orang, membuat situasi semakin panas. Namun, tidak semua penumpang larut dalam kepanikan. Pria tua berjanggut yang sebelumnya diam kini bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan ke arah tengah kabin, matanya tajam memperhatikan situasi. "Kalian semua diam," katanya dengan suara berat namun berwibawa. Beberapa penumpang berhenti bicara, tertarik oleh kehadiran pria itu.
Kepanikan tidak akan membawa kita kemana-mana. Dengarkan kru dan duduk dengan tenang. Suaranya menggema di kabin, membuat banyak orang terdiam. Rani menatap pria itu dengan penasaran. Siapa dia? Mengapa ia tampak begitu tenang di tengah situasi yang kacau ini? Namun sebelum ia sempat memikirkannya lebih jauh, getaran lain mengguncang pesawat. Lampu kabin berkedip-kedip, dan penumpang kembali menjerit. Di kokpit, Aryo menatap layar radar dengan wajah pucat. Kapten, lihat ini, katanya sambil menunjuk layar. Radar menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ada gangguan sinyal berbentuk seperti lingkaran besar, dan pesawat mereka berada tepat di tengahnya. Apa itu? Cuaca buruk? Tanya Bram. Aryo menggeleng. Tidak mungkin. Cuaca di luar terlihat baik-baik saja. Tapi gangguan ini seperti medan magnet besar atau semacamnya. Bram menghela napas panjang. Baiklah, kita harus tetap fokus. Cobalah periksa ulang semua sistem. Kita perlu tahu apa yang masih bekerja dan apa yang benar-benar rusak. Sementara itu, di kabin, Rani mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia memperhatikan pria tua tadi yang kini duduk kembali di kursinya. Pria itu tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Rani memutuskan untuk berbicara dengannya. Permisi, Pak. Maaf kalau saya lancang, tapi kenapa Bapak terlihat begitu tenang? Apakah Bapak tahu sesuatu tentang apa yang sedang terjadi? Tanya Rani dengan nada hati-hati. Pria tua itu menoleh padanya, mata tajamnya menatap langsung ke arah Rani. Ketika sesuatu di luar kendali, kepanikan hanya akan memperburuk keadaan, katanya singkat. Tapi, Rani terdiam, bingung harus berkata apa. Pria itu melanjutkan, kadang, kejadian seperti ini bukan sekadar masalah teknis. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kata-kata itu membuat Rani semakin bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pesawat tiba-tiba berguncang lebih keras. Kali ini, suara logam yang berderi terdengar lebih menyeramkan. Pesawat tampak bergeser sedikit lagi. Di kokpit, Aryo menoleh ke Bram dengan wajah panik. Kapten, kalau ini terus berlanjut, kita bisa jatuh kapan saja. Beban pesawat terlalu berat untuk ditopang struktur ini. Bram menggertakkan giginya. Ia tahu Aryo benar. Namun tanpa komunikasi dengan pihak luar, ia tidak bisa meminta bantuan. Ia memutuskan untuk membuat pengumuman. Para penumpang, di sini Kapten Bram berbicara. Suaranya terdengar melalui interkom. Kami sedang mengalami situasi darurat. Mohon tetap tenang dan ikuti arahan kru kabin. Kami sedang berusaha mencari solusi untuk membawa Anda semua ke tempat yang aman. Namun, pengumuman itu justru memicu lebih banyak bisikan di antara para penumpang. Situasi darurat? Jadi mereka benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, gumam seorang wanita. Rani mencoba menenangkan dirinya. Ia mengambil napas panjang dan memandang keluar jendela. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat puncak menara Petronas yang ikonik. Di kejauhan, lampu-lampu kota Kuala Lumpur berkilauan indah. Ironis, pikirnya, di tengah keindahan itu, hidupnya kini bergantung pada sebuah keajaiban. Tiba-tiba, seorang anak kecil berteriak, "Aku melihat sesuatu." Semua orang langsung memandang ke arah anak itu. "Apa maksudmu, Nak?" tanya ayahnya. "Di luar sana, ada sesuatu besar seperti bayangan. Aku melihatnya lagi." Anak itu menunjuk ke jendela. Beberapa penumpang mendekati jendela, berusaha melihat apa yang dimaksud. Namun, sebelum ada yang sempat mengatakan apa-apa, lampu kabin tiba-tiba padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti pesawat, hanya suara angin di luar yang terdengar. Dalam gelap, suara pria tua tadi terdengar pelan namun jelas. "Inilah saatnya. Kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi." Gelap menyelimuti kabin pesawat. Penumpang saling berbisik dalam ketakutan. Suara-suara mereka terdengar samar di tengah hembusan angin yang melintasi badan pesawat. Beberapa penumpang menyalakan lampu dari ponsel mereka, mencoba menenangkan diri sambil mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rani merasakan dadanya berdegup kencang. Ia menggenggam erat sandaran kursi di depannya, menoleh ke pria tua berjanggut yang kini kembali duduk diam. Pria itu tampak tak terganggu, bahkan dengan situasi yang mencekam seperti ini. "Apa yang Anda maksud tadi? Apa yang akan terjadi?" tanyanya dengan nada mendesak. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan, matanya menyipit seolah mencoba mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Akhirnya, ia berbicara dengan nada rendah. "Kadang,
Sesuatu di luar nalar manusia hadir untuk mengingatkan kita. Tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan teknologi atau sains. Sebelum Rani sempat menjawab, suara dari arah belakang kabin menarik perhatian semua orang. Seorang penumpang, pria muda berkemeja biru, berdiri dengan ekspresi panik. Aku tidak bisa di sini lebih lama lagi. Kita akan jatuh. Aku harus keluar. Ia mulai berjalan cepat menuju pintu darurat, menyebabkan beberapa orang di dekatnya berteriak ketakutan. Jangan buka pintunya. Kau akan membunuh kita semua, teriak seorang wanita yang duduk di dekat lorong. Salah satu pramugari, meskipun jelas terlihat ketakutan, segera berlari menghampiri pria itu. Pak, tolong kembali ke tempat duduk Anda. Membuka pintu darurat akan sangat berbahaya bagi semua orang di sini, ujarnya dengan suara tegas. Tapi pria itu tidak mendengarkan. Ia mulai menarik tuas pintu, membuat semua orang semakin panik. Berhenti. Aku bilang berhenti. Seorang pria lain, yang tampaknya mantan tentara, maju dan menarik pria berkemeja biru itu menjauh dari pintu. Terjadi perkelahian kecil di antara mereka, tetapi akhirnya pria berkemeja biru berhasil ditenangkan dan dibawa kembali ke kursinya. Di tengah kekacauan itu, suara seorang anak kecil terdengar lagi. Aku melihatnya lagi. Suara itu membuat beberapa orang terdiam. Anak laki-laki yang duduk di dekat jendela menunjuk keluar. Bayangan itu ada di sana. Ia bergerak. Ayah anak itu berusaha menenangkan putranya. Tidak ada apa-apa di luar. Nah, itu hanya imajinasimu, katanya sambil memeluk anaknya erat. Tapi beberapa penumpang lain mulai mendekati jendela, penasaran dengan apa yang dikatakan anak itu. Rani, yang duduk tidak jauh dari anak tersebut, memutuskan untuk melihat sendiri. Ia menempelkan wajahnya ke jendela, memandang keluar dengan seksama. Awalnya, ia hanya melihat bayangan gedung-gedung Kuala Lumpur di bawah mereka. Tapi kemudian, ia menyadari sesuatu yang aneh. Di kejauhan, tampak sebuah bayangan gelap yang perlahan bergerak, seolah-olah mengelilingi menara tempat pesawat mereka tersangkut. Apa itu? Gumam Rani pelan. Ia memalingkan wajahnya, tapi bayangan itu tetap ada di sana, seperti makhluk besar yang bergerak diam-diam di kegelapan. Di kokpit, situasi semakin memburuk. Kapten Bram terus mencoba menghubungi menara kontrol Kuala Lumpur, tetapi sinyal tetap tidak ada. Aryo, yang duduk di sebelahnya, tampak gelisah. Kapten, kita tidak bisa terus seperti ini. Pesawat tidak dirancang untuk bertahan di posisi ini. Kalau kita tidak segera mendapatkan bantuan, kita semua akan jatuh. Bram mengangguk pelan. Ia tahu Aryo benar, tapi tanpa komunikasi, mereka tidak bisa meminta bantuan apapun. Ia memutuskan untuk memeriksa kembali sistem pesawat. Saat ia melihat dashboard, matanya tertuju pada sebuah indikator kecil yang menyala merah. Aryo, lihat ini. Ada sesuatu yang salah dengan kompartemen kargo. Aryo memeriksa layar di depannya. Kompartemen kargo? Itu tidak masuk akal. Apa yang ada di sana? Tanyanya. Bram menggeleng. Saya tidak tahu. Tapi kita perlu mencari tahu. Di kabin, suasana sedikit tenang setelah insiden pria yang mencoba membuka pintu darurat. Pramugari mulai membagikan air kepada para penumpang untuk membantu menenangkan mereka. Rani mengambil segelas air dari pramugari sambil terus memperhatikan pria tua berjanggut. Ia merasa ada sesuatu yang pria itu sembunyikan. Bapak tahu sesuatu tentang ini, bukan? Rani bertanya lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. Pria tua itu menoleh perlahan, matanya tajam menatap Rani. Bukan aku yang tahu, tapi sesuatu di luar sana yang tahu. Di luar sana. Rani mengernyit, bingung dengan maksudnya. Sebelum pria itu bisa menjelaskan lebih jauh, suara dari arah belakang kabin kembali menarik perhatian. Kali ini, seorang wanita berteriak histeris. Lantai ini bergerak. Aku bisa merasakannya. Beberapa penumpang mulai panik lagi, memeriksa lantai di bawah kaki mereka. Rani juga merasakan sesuatu. Lantai kabin memang terasa bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang merambat dari bawah pesawat. Tiba-tiba, pesawat berguncang keras. Banyak orang berteriak, beberapa koper jatuh dari kabin penyimpanan. Pria tua berjanggut itu berdiri perlahan, meskipun guncangan terus berlangsung. Ini sudah dimulai, katanya pelan. Apa maksud Anda? Tanya Rani dengan nada semakin tinggi. Tapi sebelum pria itu sempat menjawab, lampu kabin kembali menyala, membuat semua orang sejenak terdiam. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari arah kokpit,
Suara Kapten Bram terdengar melalui interkom. Para penumpang, kami sedang menghadapi situasi yang sangat serius. Mohon tetap tenang dan ikuti arahan kru kabin. Kami sedang mencoba memahami apa yang terjadi. Namun, pengumuman itu tidak menenangkan siapapun. Sebaliknya, ketakutan semakin terasa di seluruh kabin. Rani mencoba berpikir jernih. Ia tahu situasi ini lebih dari sekadar kecelakaan teknis. Ada sesuatu yang tidak wajar. Bayangan di luar, guncangan misterius, dan pria tua yang seolah tahu lebih banyak daripada orang lain. Saat ia merenung, seorang pria muda yang duduk di dekat lorong mendekatinya. "Kamu juga melihatnya, bukan?" katanya dengan nada pelan. "Melihat apa?" tanya Rani. "Bayangan itu. Aku melihatnya juga. Di luar sana, sesuatu sedang mengawasi kita," jawab pria itu. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. Rani merasa tenggorokannya mengering. "Apa maksudmu, mengawasi kita?" Pria itu hanya menggeleng, tampak terlalu takut untuk menjelaskan lebih lanjut. Namun, satu hal kini jelas bagi Rani, ada lebih banyak misteri di balik insiden ini daripada yang terlihat. Di dalam kabin, ketegangan semakin meningkat. Suara derit logam dari badan pesawat terdengar lebih sering, seolah pesawat tidak akan mampu bertahan lebih lama. Beberapa penumpang yang tadinya diam kini mulai saling berdebat. Sebagian menyalahkan pilot, sebagian menyalahkan cuaca, dan sebagian lagi menyalahkan takdir. Rani masih duduk di kursinya, tetapi matanya terus memperhatikan pria tua berjanggut yang sekarang tampak sibuk mengamati sekitar. Pria itu tidak berkata apa-apa lagi, tetapi sikapnya memberi kesan bahwa ia tahu sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. "Bapak tahu sesuatu, kan?" Rani akhirnya memberanikan diri bertanya lagi. "Tolong, ini bukan saatnya menyimpan rahasia. Kalau Anda tahu apa yang sedang terjadi, katakan." Pria tua itu menoleh perlahan. Tatapan matanya membuat Rani merasa seolah ia baru saja menantang seseorang yang jauh lebih besar dari dirinya. "Kau masih belum siap mendengarnya," jawab pria itu singkat. "Tapi sebentar lagi, semuanya akan terungkap." Sebelum Rani sempat membalas, suara logam berderit keras terdengar dari arah ekor pesawat. Penumpang kembali menjerit histeris. Kali ini, suara itu diikuti oleh getaran yang sangat kuat sehingga beberapa orang jatuh dari kursi mereka. Salah satu koper yang tersimpan di kabin atas jatuh dan hampir menimpa seorang wanita. "Ini tidak mungkin normal," teriak seorang pria dari bagian depan kabin. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kita perlu tahu." Seorang pramugari yang berusaha menjaga ketenangan akhirnya maju. Dengan suara tegas, ia mencoba menenangkan semua orang. "Bapak dan Ibu, kami mengerti situasi ini sangat menakutkan. Tapi tolong, tetap duduk di tempat Anda dan kenakan sabuk pengaman. Kami sedang bekerja sama dengan kapten untuk mencari solusi." Namun, kata-kata itu tidak cukup. Ketakutan sudah menyelimuti semua orang. Di sudut kabin, seorang ibu mulai menangis sambil memeluk erat kedua anaknya. Seorang pria parubaya terus berdoa dalam bahasa yang tidak dimengerti Rani. Dan anak kecil yang sebelumnya melihat bayangan di luar jendela kini memeluk ayahnya erat-erat sambil menangis. Di tengah kekacauan itu, suara pria tua tadi kembali terdengar. Kali ini, ia berbicara cukup keras sehingga banyak orang mendengarnya. "Ketakutan tidak akan menyelamatkan kalian," katanya. Suaranya tegas, tetapi penuh ketenangan. "Jika kalian ingin bertahan, dengarkan baik-baik dan jangan abaikan apa yang akan terjadi." Semua orang terdiam, termasuk Rani. Tatapan mereka tertuju pada pria itu, yang kini berdiri di lorong. "Ini bukan kecelakaan biasa," lanjutnya. "Ada sesuatu di luar sana yang sedang menguji kita. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi nyata." "Omong kosong apa ini?" potong seorang pria yang duduk di dekat pintu darurat. "Kita terjebak di menara, bukan di film horor. Apa yang Anda bicarakan?" Pria tua itu tidak terganggu. Ia hanya menatap pria tersebut dengan tajam. "Percayalah atau tidak, itu tidak mengubah fakta. Tapi jika kita ingin bertahan, kita harus bersatu. Kepanikan hanya akan membuat mereka yang mengawasi kita lebih kuat." Rani bingung dengan kata-kata itu, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, lampu kabin kembali berkedip. Kali ini, kedipan itu diikuti oleh suara dengungan rendah, seperti suara listrik statis, tetapi jauh lebih besar. Beberapa orang menutupi telinga mereka, termasuk Rani. "Apa itu?" teriak seseorang. Di kokpit, Kapten Bram dan Aryo juga mendengar suara itu. Aryo memeriksa layar radar yang kembali aktif,
tetapi yang muncul di layar membuatnya ternganga. "Kapten, lihat ini," katanya dengan suara gemetar. Bram memandang ke layar radar. Di sana, sesuatu yang aneh terlihat. Radar tidak hanya menampilkan gangguan biasa, tetapi juga pola berbentuk lingkaran dengan garis-garis aneh di sekitarnya, seolah-olah radar sedang menangkap sesuatu yang tidak biasa. "Apa ini? Ini bukan cuaca atau pesawat lain," gumam Bram. "Sepertinya ada sesuatu di sekitar kita," ujar Aryo pelan. Ia menatap keluar jendela kokpit, tetapi malam yang gelap tidak memberinya jawaban apapun. Apa yang sedang terjadi di sini? Tiba-tiba, komunikasi radio yang tadinya mati mendadak menyala. Suara berderak terdengar, diikuti oleh suara seseorang yang sangat pelan namun jelas. "Penerbangan 567, kalian tidak seharusnya di sini." Bram dan Aryo saling berpandangan. Suara itu dingin, nyaris tidak manusiawi, tetapi jelas berbicara langsung kepada mereka. "Siapa ini?" Bram mencoba menjawab melalui radio. "Kami membutuhkan bantuan. Kami terjebak di Menara Petronas." Namun, suara itu hanya tertawa pelan. "Kalian tidak terjebak. Kalian diuji. Pertanyaannya adalah, apakah kalian bisa melewati ini?" Aryo gemetar. "Kapten, siapa yang berbicara? Itu bukan dari menara kontrol, kan?" Bram menggeleng. Ia mencoba berbicara lagi, tetapi radio kembali mati, meninggalkan mereka dalam keheningan. Bram merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia merasa seperti menjadi bagian dari permainan yang tidak ia pahami. Di kabin, situasi semakin memanas. Penumpang mulai saling menyalahkan. Beberapa orang bahkan mencoba memaksa pramugari untuk membuka pintu kokpit, mengancam akan mengambil alih pesawat. Rani menyaksikan semuanya dengan ketakutan, tetapi ia tahu bahwa panik hanya akan memperburuk keadaan. "Berhenti!" teriak pria tua itu lagi, kali ini dengan suara yang sangat keras hingga semua orang terdiam. "Kalian semua hanya memperburuk keadaan. Jika kita ingin selamat, kita harus bekerja sama." Namun, sebelum ada yang bisa merespons, pesawat kembali berguncang keras. Kali ini, derit logam terdengar lebih nyaring. Lampu kabin kembali padam, meninggalkan semua orang dalam kegelapan total. Suara angin di luar semakin keras, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di sekitar pesawat. Rani merasa dadanya sesak. Dalam gelap, ia hanya bisa mendengar suara napas panik para penumpang di sekitarnya. Ia mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. Tapi sebelum ia bisa bertindak, suara pria tua itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan. "Ini baru permulaan," katanya. Kegelapan menyelimuti kabin, membuat ketakutan para penumpang semakin dalam. Dalam keheningan itu, suara angin di luar terdengar seperti gemuruh misterius yang memekakkan telinga. Penumpang hanya bisa mendengar napas mereka sendiri dan suara berderak kecil dari badan pesawat. Rani menelan ludah, mencoba mengendalikan ketakutannya. Namun, sebuah suara berat dan penuh ketenangan memecah suasana. "Sudah saatnya kalian tahu," ujar pria tua berjanggut itu. Suaranya terdengar jelas di tengah kegelapan, meski tidak terlalu keras. "Apa yang kalian alami ini bukan sekadar kecelakaan. Apa maksud Anda?" Rani mendesak, suaranya bergetar. "Ini ujian," lanjut pria tua itu, suaranya penuh keyakinan. "Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang kita lihat atau alami bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kalian sedang berada di ambang antara dunia nyata dan dunia lain." "Omong kosong," seru seorang pria dari kursi belakang. "Ini hanya kesalahan teknis. Jangan bawa-bawa hal mistis di sini." Namun, sebelum pria itu bisa berkata lebih banyak, pesawat kembali berguncang. Kali ini lebih kuat, membuat banyak penumpang menjerit. Pramugari berusaha menenangkan mereka, tetapi ketakutan terlalu mendominasi. Di kokpit, Kapten Bram mencoba mengendalikan pesawat yang semakin tidak stabil. Aryo memeriksa layar radar lagi, tetapi tidak ada yang berubah. Hanya pola aneh berbentuk lingkaran yang terus muncul. "Kapten, ini tidak masuk akal," kata Aryo sambil memukul-mukul layar radar. "Seolah-olah kita berada di tengah sesuatu yang tak kasat mata." "Saya tahu," jawab Bram dengan suara rendah. "Tapi apa itu? Saya juga tidak tahu." Tiba-tiba, suara statis dari radio terdengar lagi, diikuti oleh suara dingin yang sebelumnya berbicara. "Penerbangan 567. Waktu kalian hampir habis." Bram menggenggam mikrofon radio erat-erat. "Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan dari kami?" Suara itu tertawa kecil sebelum menjawab.
Kami tidak menginginkan apapun. Kami hanya ingin tahu apakah kalian layak kembali. Kembali? Kembali kemana? Tanya Bram, frustasi. Namun, radio kembali sunyi. Sementara itu, di kabin, pria tua berjanggut berdiri di lorong, tetap tenang meski suasana semakin kacau. Aku tahu kalian semua takut, katanya dengan nada tegas. Tapi ketakutan tidak akan menyelamatkan kita. Hanya dengan bersatu dan percaya, kita bisa keluar dari ini. Beberapa penumpang mulai memperhatikannya, meskipun sebagian besar masih terlihat ragu. Rani, yang duduk tak jauh dari pria itu, merasa ada sesuatu yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya lagi. Pria itu menatapnya. Apa yang kau lihat di luar jendela tadi? Kau melihatnya, bukan? Rani mengangguk. Bayangan sesuatu yang besar. Itu bukan bayangan biasa, pria itu menjelaskan. Itu adalah penjaga. Mereka ada di sini untuk memastikan kita belajar sesuatu dari kejadian ini. Belajar apa? Tanya Rani, bingung. Saling percaya, jawab pria itu singkat. Dan melepaskan ketakutan. Rani tidak yakin harus percaya atau tidak. Tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, pesawat kembali berguncang. Kali ini, getarannya diikuti oleh cahaya terang yang tiba-tiba menyinari kabin melalui jendela. Semua orang menoleh, mencoba melihat sumber cahaya itu, tetapi hanya melihat langit gelap yang kini tampak seperti dikelilingi oleh cahaya keemasan. Apa itu? Seseorang berteriak. Bukan cuaca, gumam pria tua itu sambil tersenyum kecil. Itu jawaban. Di kokpit, Kapten Bram juga melihat cahaya tersebut. Aryo, apakah itu bantuan? Tanyanya sambil memicingkan mata, mencoba memahami apa yang dilihatnya. Aryo menggeleng. Saya tidak tahu, Kapten. Tapi saya merasa aneh. Seperti ada sesuatu yang menarik kita. Perlahan, pesawat yang tadinya tidak stabil mulai terasa lebih tenang. Guncangan berhenti, dan suara derit logam pun menghilang. Namun, semua orang masih merasa tegang, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di kabin, pria tua itu duduk kembali di kursinya. Kali ini terlihat lebih santai. Kita sudah mendekati akhirnya, katanya pelan, cukup keras untuk didengar oleh Rani. Akankah kita selamat? Tanya Rani. Jika kalian belajar apa yang harus dipelajari, ya, jawabnya sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba, suara Kapten Bram terdengar melalui interkom. Para penumpang, kami baru saja melihat sesuatu yang tidak biasa di luar pesawat. Saya tidak bisa menjelaskan apa itu. Tetapi satu hal yang jelas, pesawat kita perlahan bergerak menjauh dari menara. Semua orang terkejut. Apa maksudnya? Tanya seorang wanita dengan nada panik. Pesawat kita sedang dalam proses pemulihan. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi pesawat perlahan-lahan kembali ke posisi yang aman. Tolong tetap tenang dan duduk di tempat Anda. Suasana di kabin menjadi hening, tetapi ketegangan tetap terasa. Rani memperhatikan pria tua itu, berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Namun, pria itu hanya tersenyum tipis, seperti seseorang yang tahu lebih banyak tetapi memilih diam. Beberapa menit kemudian, pesawat benar-benar mulai bergerak perlahan. Lampu kabin menyala kembali, dan sistem elektronik pesawat kembali berfungsi. Para penumpang bersorak kecil, meskipun masih diliputi kebingungan. Kita selamat? Bisik Rani kepada pria tua itu. Pria itu mengangguk pelan. Untuk kali ini, ya. Tapi ingatlah apa yang kau alami di sini. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Pesawat akhirnya berhasil keluar dari posisi tersangkutnya dan melayang perlahan menjauh dari menara Petronas. Di kokpit, Kapten Bram dan Aryo menarik napas lega, meskipun mereka tahu bahwa pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi akan menghantui mereka selamanya. Di kabin, para penumpang bertepuk tangan, merayakan keajaiban yang baru saja mereka alami. Namun, Rani tahu bahwa apa yang terjadi jauh lebih besar dari sekadar kecelakaan. Ia menoleh ke pria tua itu, tetapi kursinya kosong. Pria itu sudah menghilang. Kemana dia? Rani bertanya kepada penumpang di sebelahnya. Siapa? Tanya wanita itu, bingung. Pria tua yang tadi duduk di sini. Dia ada di sini, jawab Rani, tetapi ia hanya mendapat tatapan bingung sebagai balasan. Rani memandang keluar jendela, mencoba mencari jawaban. Namun, di balik bayangan malam, hanya satu hal yang ia tahu. Perjalanan ini akan menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan. Setelah beberapa jam penuh ketegangan, penerbangan 567 akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Kuala Lumpur.
Suara roda pesawat yang menyentuh landasan terdengar seperti simfoni kemenangan bagi semua orang di dalamnya. Penumpang bertepuk tangan dan bersorak, meski tubuh mereka masih diliputi rasa lelah dan gemetar akibat pengalaman mengerikan tadi. Rani duduk terpaku di kursinya, memandangi jendela tanpa fokus. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Bayangan pria tua berjanggut itu terus menghantui benaknya. Apa maksud dari semua yang dia katakan? Dan yang lebih membingungkan, kemana pria itu pergi? Pramugari akhirnya memberikan instruksi untuk turun dari pesawat. Para penumpang bergegas keluar, beberapa masih tampak menangis, sementara yang lain sibuk menelepon keluarga mereka, menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami. Ketika Rani turun dari pesawat, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bandara terasa lebih sunyi dari biasanya, meskipun penuh dengan orang. Langit di luar masih tampak gelap, meski jam menunjukkan sudah hampir pagi. Ia mencoba mencari pria tua itu di antara kerumunan, tetapi tidak menemukannya. Kapten Bram berdiri di dekat pintu keluar pesawat, berusaha memberikan penjelasan kepada pihak bandara. Namun, ia juga tampak bingung. Kami kehilangan kontak selama beberapa jam, katanya kepada seorang petugas. Pesawat kami terjebak di posisi yang tidak masuk akal. Saya tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Petugas bandara tampak skeptis. Tapi radar kami menunjukkan pesawat Anda berada dalam posisi statis selama 2 jam terakhir. Tidak ada tanda-tanda pergerakan sama sekali. Itu tidak mungkin, jawab Aryo yang berdiri di samping Kapten Bram. Kami melihat sesuatu. Cahaya, suara, dan komunikasi aneh. Petugas itu menggeleng. Kami tidak menerima laporan apapun. Bahkan menara kontrol kami tidak melihat adanya pesawat yang tersangkut di menara Petronas. Itu tidak tercatat di radar kami. Bagaimana bisa? Aryo membantah, tetapi petugas hanya mengangkat bahu. Sementara itu, Rani berjalan menuju ruang tunggu dengan langkah gontai. Di sepanjang koridor, ia mendengar bisikan-bisikan kecil dari penumpang lain yang menceritakan pengalaman mereka. Ada yang meyakini itu adalah fenomena supernatural, ada yang berpikir itu adalah kegagalan teknologi, dan ada pula yang memilih untuk tidak memikirkan apa-apa. Saat ia duduk di bangku ruang tunggu, seorang pria paruh baya menghampirinya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. "Kamu kelihatan pucat." Rani mengangguk pelan. "Saya baik-baik saja. Hanya masih sulit memahami apa yang terjadi tadi." Pria itu tersenyum kecil. "Saya juga. Tapi saya hanya bersyukur kita semua selamat." Rani mengangguk lagi, tetapi pikirannya kembali pada pria tua berjanggut itu. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia menoleh ke arah pria tadi. "Apakah Anda melihat pria tua berjanggut di dalam pesawat?" Pria itu tampak bingung. "Pria tua? Tidak, saya tidak ingat ada orang seperti itu." "Kenapa?" Rani menghela napas. Ia merasa semakin bingung. Bagaimana mungkin tidak ada yang melihat pria itu, padahal ia berbicara cukup keras dan bahkan memimpin sebagian besar dialog di kabin? Di bagian lain bandara, Kapten Bram dan Aryo dipanggil untuk memberikan laporan resmi kepada pihak berwenang. Mereka menjelaskan segala sesuatu yang mereka alami, dari radar yang menampilkan pola aneh hingga komunikasi radio misterius. Namun, tanggapan dari pihak bandara membuat mereka semakin frustasi. "Kami tidak menemukan bukti bahwa pesawat Anda tersangkut di Menara Petronas," kata seorang pejabat. "Tidak ada laporan dari saksi mata, dan Menara Petronas sendiri dalam kondisi normal. Ini mungkin hanya kesalahan persepsi akibat cuaca buruk." Kesalahan persepsi? Aryo hampir meledak. Bagaimana mungkin seluruh kru dan penumpang salah persepsi? Namun, pejabat itu tetap bersikap tenang. "Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, kami meminta Anda untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi." Kapten Bram hanya mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi kami tahu apa yang kami alami." Rani memutuskan untuk pergi ke ruang informasi, berharap mendapatkan petunjuk lebih banyak tentang pria tua itu. Saat ia berbicara dengan petugas di sana, jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin bingung. "Penumpang pria tua dengan ciri seperti itu tidak terdaftar di manifest penerbangan Anda," kata petugas. "Tapi saya melihatnya," bantah Rani. Dia bahkan berbicara dengan banyak penumpang lainnya. Petugas itu menggeleng. "Kami sudah memeriksa daftar penumpang dan tidak ada yang sesuai dengan deskripsi Anda. Mungkin Anda salah ingat." Rani merasa frustrasi.
Bagaimana mungkin pria itu tidak terdaftar? Ia jelas-jelas melihat dan mendengarnya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa pria itu, entah bagaimana, tidak tercatat. Hari itu, berita tentang penerbangan 567 mulai tersebar. Beberapa media melaporkan insiden aneh tersebut, tetapi sebagian besar cerita terdengar tidak masuk akal. Banyak orang di luar sana yang skeptis, menganggap ini hanyalah kesalahan teknis atau cerita berlebihan dari penumpang yang panik. Namun, bagi Rani, Kapten Bram, Aryo, dan beberapa penumpang lainnya, mereka tahu bahwa apa yang mereka alami adalah sesuatu yang nyata, meski sulit dijelaskan. Rani merasa pengalaman ini telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia, meski ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Dan pria tua itu? Dia tetap menjadi misteri, seperti pesan yang ia tinggalkan, saling percaya dan melepaskan ketakutan. Malam itu, di kamar hotelnya, Rani menatap langit gelap di luar jendela. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa tenang. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang pesawat yang tersangkut di menara. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia pahami sepenuhnya. Namun, satu hal yang pasti, pengalaman ini akan menjadi kisah yang terus ia ingat, sebuah cerita tentang keberanian, kepercayaan, dan misteri yang tak terpecahkan.